Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Siswa-siswa kelas 10 jurusan elektro ya. Hari ini kita akan lagi-lagi pembelajarannya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang SCM-nya secara teori gitu ya, yang menjelaskan lewat PDF kemarin. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa ini ya. Ini ada alumni dari Katapang juga. Ini sebenarnya teman Bapak juga waktu sekolah. Jadi kita 3 tahun di sekolah tuh ya udah mengenal juga gitu ya. Makanya beliau ini sudah banyak makan garam, banyak sekali garamnya, mulai dari kerja di Indonesia sampai nanti nanti diceritakan kerjanya tuh di luar negeri. Nah, gimana ceritanya? Kita akan tanya-tanya ke beliau ya. Nama beliau adalah Windy Febrian, perempuan tentu saja ya. Dan hari ini akan berbagi pengalaman-pengalamannya ketika kerja dan sekarang masih kerja juga. Nah, karena itu kita panggilkan Teteh Windy gitu ya, yang akan memberikan pengalamannya. Silakan Teh Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. nih? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang posisinya di mana Teh Windy? Sekarang posisinya lagi di Bandung karena libur panjang sebenarnya. Lagi pulang gitu ya. Kerja di mana? Lagi pulang karena lagi PPKM juga kan, terus liburnya panjang. Terus disuruh WFH jadi sekalian aja pulang. Oh, sip. Kerja di Cikarang, Jawa Barat 1 di Oh, PT oke. Asahi Diamond. PT Asahi Diamond. Itu di Iya. bidang apa ya Teh? Industrinya? Di bidang mining precision tool. Jadi mereka buat alat-alat untuk tambang, pengeboran minyak, diamond, batu bara untuk ngebor. Jadi bikin tools pengeboran. Bagian Gitu. mata bornya aja berarti. Iya, bagian motherboardnya. Nah, kebetulan yang precision tool-nya untuk otomotif seperti bikin drawing dice untuk penarikan kabel, terus bikin alat untuk cutting tool kayak buat cutting kaca mobil dan lain-lain banyak. Oke, banyak sekali istilah teknis ya berarti karena di industri itu Mm-mm. udah sering pakai bahasa Inggris dan itu sehari-hari jadi memang jadi kebiasaan mungkin ya. Iya, Oke, kalau sekarang berarti posisinya di bagian apa nih di PT Asahi ini? sekarang posisi aku di quality control. Nah, untuk yang masuk dan keluar karena material sendiri harus punya kualitas yang bagus, jadinya sebelum diproduksi dicek juga. Tentu saja kalau untuk keluar harus cek secara 100% untuk kualitasnya agar bagus kan, di customer juga nggak dikomplain lain-lain, jadi pasti otomatis dicek Oke, berarti gitu. kerjaan QC itu mengecek kebanyakan ya. Ngecek 100% apa udah masuk standar, materialnya sudah bagus, terus sekaligus kalau misalkan karena di sana juga quality assurance, jadi buat customer yang komplain atau misalkan apa juga sama ditangani juga begitu. Oke, berarti berhubungan dengan konsumen juga ya. Iya, Oke, berarti QC itu orangnya banyak atau cuma beberapa aja? karena di PT saya sendiri itu dia produknya banyak, jadi otomatis satu produk satu QC Oh, begitu. oke. Kalau di PT lain kan biasanya karena satu line biasanya untuk satu QC. Nah, kalau di PT saya sendiri itu dia untuk satu produk satu orang QC-nya begitu. Jadi karena banyak produk otomatis QC-nya juga banyak orang. Di saya timnya ada 10 orang. Berarti ada Beda-beda sekitar pegang alatnya 10 beda. produk ya. Iya. Oke, berarti memang industri yang cukup besar dan memanfaatkan banyak orang berarti ya. Karyawannya kira-kira ada berapa itu total semua? Kalau karyawannya sih sedikit karena banyak mesin yang otomatis juga. Oke. Totalnya cuma 150 orang. Total itu dengan Plus manajemen. ya plus plus yang lain-lain paling yang keluar pergi masuk itu paling 20 orang ada. Jadi totalnya hampir 170 tapi tidak karyawan semua. Yang karyawan fix itu cuma 100 orang paling.
Oke, berarti gitu. udah banyak menggunakan apa ya, alat-alat otomatis gitu untuk mengerjakan produksinya berarti. Iya, kalau sekarang kan nyamannya memang seperti itu ya. Jadi jarang sekali membutuhkan tenaga manusia. Jadi akhirnya tergeser oleh robot-robot otomatis gitu. Memang keunggulan dari si alat dengan mesin itu apa ya dibanding manusia? Mungkin kecepatan ya, kecepatan dan ketepatan begitu. Karena kan kalau robot atau misalkan komputerisasi itu kan diprogram manusia ya secara otomatis terus-menerus seperti itu. Kecuali perubahan program atau misalkan mesinnya atau kayak part-part yang rusak itu kan pasti merubah produksi. Tapi kalau misalkan secara part sudah oke, terus programnya udah bagus, pasti Sesuai gitu ya. berkelanjutan bagus begitu, iya. Oke, Dan mungkin gak ada istirahatnya. Kalau misalnya manusia kan ada istirahatnya tuh. Kalau manusia robot kan nggak ada. betul, berarti memang Gitu. karena ini memang tujuannya adalah presisi juga ya, karena precision tool. Kalau kita mengandalkan manusia, kadang kan manusia nggak presisi, ada capeknya mungkin ya. Iya, betul. Ada ininya juga, ada moodnya juga. Kalau moodnya nggak bagus kan udah jelek barangnya begitu. Karena banyak sekali yang di kantor itu karena orangnya memang punya masalah atau apa, jadi ke produknya juga NG. Padahal presisinya itu di saya tuh mikron. Oh, sudah Kecil sampai banget. mikron. Iya, mikron, 0,1 mikron. Beda 1 senti aja masalah ya. Udah salah. Jauh 1 Begitu. senti. Karena untuk otomotif bagian pesawat, kabel-kabel pesawat. Ketelitian memang harus diutamakan, makanya di industrinya TWND ini sedikitlah menggunakan orang. Mungkin di bagian maintenance, programming seperti itu mungkin masih pakai orang ya. Iya, betul. Tapi untuk produksi itu sedikit. Kita satu orang itu pegang 2 mesin, 3 mesin begitu. Nah, kalau bicara produksinya kan tadi dibicarakan bahwa bahan yang masuk harus punya kualitas yang bagus tuh. Iya. Kalau dari produk yang TWND dipegang sendiri, bahannya kira-kira jumlahnya ada berapa tuh? Bahannya, materialnya sih sebenarnya cuma ada satu ya, diamond aja, cuman dia di standarisasi kayak hardness-nya berapa gitu. Atau misalnya kayak diamond itu synthetic diamond atau natural diamond itu diukur berapa karatnya berapa, gram-gramannya berapa, itu diukur. Begitu. Biasanya dihancurin dulu si materialnya sampai hancur, kemudian dipisahkan, ditimbang yang mana yang emasnya, misalnya diamondnya gitu, yang mana yang materialnya, yang besinya begitu. Tapi untuk produksi yang lainnya juga hardness-nya dicek udah pasti. Itu biasa peleburan, dipotong, dimonting, dicek hardness begitu. Itu ada standarisasinya, per PT beda-beda biasanya. By request berarti ya? Iya, begitu. Udah punya standar. Nah, kalau kita kan karena perusahaan Jepang, jadi pakainya standarnya JIS, Japan International Standard. Gitu. Oke, memang punya standar yang berbeda juga ya. Berarti suppliernya juga banyak atau hanya beberapa aja? Banyak. Kalau diamond biasanya dari Jepang. Kalau misalkan kayak kalau kita kan ada yang namanya rod itu untuk pipa-pipa yang masuk ke dalam tanah. Itu biasanya dari Prancis atau Jerman. Itu materialnya tuh seperti itu. Kalau dari lokal Indonesia nggak ada? Nggak ada, nggak punya, belum punya Indonesia tuh. Berarti kita cuman di sini pengumpulannya gitu ya, bagian penyimpanan mungkin ya. Eksekusi gitu aja. Kalau barangnya sih materialnya itu jarang banget, nggak ada malah. Nggak ada yang dari Jepang, nggak ada. Padahal diamond sendiri kan sebenarnya di Jepang nggak ada, adanya dari Indonesia. Jadi kita impor dulu ke sana, terus dibeli sama kita lagi gitu sebenarnya. Muter, oke. Muter. Ya memang gitu sih. Ya kadang-kadang kita ngambil atau punya barang karena tidak bisa ngolahnya, orang punya alat dan bisa ngolahnya, jadinya mereka yang bisa dapat keuntungan lebih gitu ya. Dari contohnya diamond tadi gitu ya. Boleh dijelasin sedikit nggak Teh proses mulai dari request sampai nanti barangnya dikirim ke customer tuh kayak gimana sih? Kalau request sih sebenarnya karena udah repeat order ya, jadi sebelum itu tidak masuk standar atau misalkan masih masuk standar, kita tetap request ke perusahaan yang sama. Misalkan kita pesan ke Prancis, produknya datang.
datang itu belum langsung bisa dieksekusi di produksi, karena dicek dulu di lab, di QC lab, dicek dulu bahannya apa udah standar kita. Kalau misalnya udah standar baru masuk produksi, diproduksi, diolah. Nah, setengah produksi, setengah jalan masih dicek lagi oleh QC. Karena takut nanti udah finish baru ketahuan NG kan. Itu untuk mengurangi resiko itu, jadi setengahnya dicek. Nah, habis itu belum finish itu dicek juga. Nah, setelah finish masih dicek gitu. Jadi benar-benar berkali-kali pengecekan, karena kan kualitas yang pertama kan. Sebelum kuantiti yang banyak, kita harus kualitasnya dulu nih yang bagus gitu. Makanya QC-nya yang harus teliti. Ya, kerjaannya banyak karena pengecekannya berulang-ulang begitu. Nah, setelah dicek kita masuk ke namanya warehouse. Warehouse baru buat buat bikin PO lain-lain untuk dikirim. Nah, tapi kalau di perusahaan saya sendiri, karena dia produksi by request, jadi rata-rata udah ada yang beli dulu. PT mana udah beli, udah pesen berapa ratus rot, berapa ratus barang gitu. Udah malah banyak yang udah sampai ngasih uangnya, udah segala macam. Nah, baru kita produksi, banyak yang begitu. Tapi di lain itu kita masih stok juga, stok barangnya. Produksinya tetap sama, rulesnya begitu. Produksinya materialnya datang, dicek, cek diproduksi, produksi setengah jalan masih dicek, setelah produksi masih dicek gitu terus. Jadi kualitasnya yang paling utama gitu. Prosesnya tuh bukan hanya di awal dan di akhir aja, tapi di tengah pun banyak gitu ya, proses Iya, pengecekan. banyak sekali. Memang QC itu jangan dibayangkan hanya barang masuk sudah, nanti barang keluar gimana. Mungkin simpelnya kayak gitu ya. Cuman di balik itu semua, karena proses produksinya juga panjang dan banyak, makanya setiap proses produksi itu dicek lagi. Yang memang itu merupakan ini sih emang udah nyawanya si industri sih, kepresisiannya gitu ya, karena kualitas juga nomor satu. NG itu tadi not good atau gimana tuh bahasanya? NG itu not good, kalau kita mungkin reject lah ya biasanya. Nah, jeleknya lagi kalau di PT kita, kalau jelek itu benar-benar dibuang, padahal materialnya sendiri punya nilai gitu. Itu benar-benar dibuang gitu. Nggak bisa recycle gitu, nggak bisa. Benar-benar dibuang gitu. Benar-benar dibuang, dihancurkan, dibuang. Sedangkan kan semua punya punya nilai gitu, tapi tetap dihancurkan gitu. Nah, makanya karena jeleknya seperti itu, jadi kita diusahakan untuk zero NG gitu. Seberapa sering sih NG kejadian? Kalau misalkan di kita karena banyak yang dicek, jadinya jarang sekali yang NG itu jarang gitu. Karena memang jadi banyak sekali ya. Karena yang di-push-nya tuh QC-nya gitu. Quality-nya yang di-push. Oke, memang itu salah satu syarat sih untuk menjadi industri yang baik, ya kualitasnya harus terbaik gitu ya. Yang mengakibatkan orang repeat order itu kan karena hasilnya bagus gitu kan. Gak mungkin orang repeat order kalau hasilnya di bawah harapan gitu, atau mungkin pas-pasan aja, itu agak jarang sih. Mereka mengadakan repeat order mungkin karena di atas ekspektasi gitu. Yang mereka harapkan ternyata dapatnya lebih dari yang mereka harapkan. Itu yang menyebabkan dia repeat order. Oke. Itu berarti di Asahi udah berapa lama teh? Berarti pulang dari Jepang kan 2016, langsung masuk situ sebulan kemudian, berarti sekarang mau 5 tahun, nanti bulan 11 5 tahun. 5 tahun berarti, jadi perlu kalian ketahui juga bahwa Teo ini juga sempat kerja atau magang di Jepang. Jadi kita tuh lulus tahun 2012. Oke, kita lulus 2012. Nah, kalau Teo ini langsung ke Jepang, kalau Bapak kuliah gitu ya. Nah, di Jepang tuh kalau boleh diceritain ngapain aja tuh magangnya tuh? Nah, itu adalah part ke-1 dari video ini. Di part selanjutnya, kita akan membahas tentang magang di Jepang yang dilakukan oleh Teo Windy beserta tips-tips bagaimana supaya berhasil di dunia industri ataupun setelah lulus nanti. Silahkan tonton part keduanya di video selanjutnya. Terima kasih.